Halo, apa kabar semua? Saya doakan semoga dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dimudahkan rezekinya. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul The Osiris Child yang dirilis tahun 2016, di mana bercerita tentang peradaban manusia yang telah menghuni planet baru. Penasaran kan? Kalau begitu tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita gaskan ke filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang anak yang menceritakan ayahnya yang memimpin ke sistem Trinitas, di mana terjadi sebuah kecelakaan yang membuat semua krunya mati. Lalu saat kembali ke bumi, ayahnya dituduh lalai dalam menyalahgunakan zat. Namun semua itu tidak terlalu meyakinkan. Lalu karena karir ayahnya sebagai seorang pilot pesawat tempur bagus, maka ayahnya tidak dihukum dan dipindahkan ke sebuah planet baru untuk melakukan pembangunan baru di planet tersebut. Hal itu juga membuat ayahnya berpisah dengan ibunya. Dan film The Osiris Child pun dimulai. Terlihat seorang anak perempuan bernama Indy yang menaiki pesawat terbang bersama ayahnya Kain. Ternyata Indy sedang berlibur dengan mengunjungi ayahnya di sebuah planet baru. Meskipun tak begitu menyukai tempat itu, Indy tetap senang karena ia bisa bersama dengan ayahnya. Setelah selesai bersenang-senang, Ken pun mengantarkan putrinya itu kepada pengasuhnya. Ternyata di planet itu ada beberapa tahanan yang dibawa dari bumi dan diminta kerja paksa tanpa dibayar untuk membantu proses pembangunan pada planet baru yang akan mereka tinggali itu. Keesokan baginya, Ken mendapat laporan yang salah satu isinya yaitu mengenai pembangunan infrastruktur. Ken juga mendapat pesan dari Indy. Ketika ingin membalas pesan putrinya, itu tiba-tiba sistem komunikasi di flotila mati untuk sementara waktu. Dan Ken tidak dapat membalas pesan dari putrinya tersebut. Di sisi lain terlihat seorang wanita yang merupakan seorang jenderal yang bernama Linek yang berada di pangkalan militer itu. Dijelaskan jika pada bidang pembangunan planet baru dipercayakan kepada perusahaan bernama Exor. Dan proyek yang mereka lakukan itu dilakukan secara sembunyi. Dan penjara dijauhkan dari pengawasan. Di ruangannya, jenderal didatangi oleh seorang yang berpangkat kolonel bernama Mikhail yang memberitahuan jika ada sebuah makhluk berbahaya yang akan membunuh semua orang yang ditemunya. Ternyata makhluk tersebut adalah makhluk ciptaan mereka sendiri yang lepas. Sang kolonel menyarankan agar mereka segera menyelamatkan warga di permukaan planet dari makhluk tersebut. Namun sang jenderal khawatir jika nantinya rahasia perusahaan mereka akan bocor ke publik, yang membuat perusahaan mereka ditutup selamanya. Dan demi menyelamatkan nama perusahaannya, jenderal itu melakukan sebuah rapat dengan pasukan dan mengatakan jika penjara telah dibobol dan para tahanan terjangkit virus yang bernama Etol Anida yang sangat mematikan. Mereka pun dengan terpaksa menjalankan protokol 84, yaitu mengurangi koloni untuk mengancam tahanan agar mereka menyerahkan diri dan tidak menjanjikan virus ke penduduk kota yang lain. Dan para pasukan dilarang bawa keluarga atau siapapun yang berasal dari kota ke pusat militer flotila karena ditakutkan akan membawa virus mematikan tersebut. Hal itu tentu saja mengkhawatirkan untuk Ken lantaran anaknya tengah berada di pusat kota Osiris. Dan ia pun kembali ke ruangannya dan mencoba menghubungi Indy. Namun karena sistem komunikasinya mati membuat tidak bisa menghubungi siapapun. Tidak berselang lama seseorang mengetuk pintu ruangan Ken. Dan ternyata itu adalah Kolonel Mikhail yang merupakan sahabat dekat Ken. Kolonel Mikhail pun menjelaskan dan menceritakan kepada Ken kejadian yang sebenarnya. Yang terjadi bukan seperti apa yang Jenderal Linek katakan tentang adanya virus berbahaya. Hal tersebut dilakukan Jenderal Linek hanya semata-mata untuk menutupi rahasia perusahaannya tentang seekor makhluk yang mereka ciptakan. Makhluk itu diberi nama Draget. Dan mengapa Jenderal Linek meminta mereka menggunakan protokol 84 adalah untuk memusnahkan koloni agar bukti dari penelitiannya dapat dihilangkan. Lalu setelah mendengar apa yang telah Mikhail katakan, Ken pun segera menuju ke Osiris untuk menemui dan menyelamatkan putrinya. Karena kepergian Ken dari pusat flotila dideteksi oleh ruang kendali, sehingga mereka memberangkatkan seorang pilot untuk menghancurkan pesawat Ken. Namun berkat keahliannya, Ken dapat lolos meskipun ia terjatuh dari dalam pesawat dan mendarat di sebuah sungai. Karena tekanan yang dahsyat ketika jatuh, Ken pun menjadi pingsan.
Scene pun berpindah di mana Ken ditolong oleh seorang pria bernama Lombrok yang merupakan seorang tahanan penjara yang telah kabur. Ketika Ken sadar, ia melihat Lombrok sedang menodongkan senjatanya ke arah Ken dan menanyainya. Lalu Ken berbohong seperti apa yang dikatakan oleh Linex sebelumnya tentang pembobolan penjara dan hal yang lain. Namun Lombrok mengetahui jika hal tersebut bohong lantaran ia mengetahui situasi di penjara sebelum ia kabur. Lalu Ken pun akhirnya jujur bahwa jika ia ingin menyelamatkan putrinya di pusat kota Osiris. Karena dalam waktu 23 jam ke depan akan dilakukan pemusnahan oleh anggota militer. Ken membutuhkan bantuan Lombrok dan Ken menawarkan jika ia bisa memberi akses ke bunker jika Lombrok mau membantunya. Lombrok pun setuju untuk membantu Ken. Jin lalu berpindah ke situasi penjara sebelum Lombrok kabur dari sana, di mana Lombrok tengah menikmati makanan bersama dua orang temannya yaitu Flame dan juga Kret. Mereka tengah merencanakan bagaimana cara kabur dari penjara tersebut. Lalu Kret mengatakan jika penjara itu terlalu ketat untuk mereka bisa kabur. Tetapi Lombrok menceritakan seorang tahanan bernama Carmel yang lolos dari ruang isolasi tanpa diketahui. Dan mereka pun berencana mencoba untuk melakukan hal yang sama seperti Carmel. Namun mereka harus mengisi semua ruangan isolasi agar tahu ruangan mana yang dimaksud Carmel. Setelah selesai dengan rencana mereka, Lombrok pun memulai aksinya dengan mencari keributan dengan salah satu tahanan yang membuat keadaan saat makan siang itu menjadi kacau. Perkelahian tersebut diketahui oleh kepala penjara bernama Morden dan ia membawa pasukan mendatangi ruang makan tahanan. Bukannya menghentikan hal tersebut, Morden malah menyuruh Lombrok untuk berkelahi sampai mati. Lombrok akhirnya kewalahan melawan tahanan tersebut. Lalu ketika Lombrok hampir tidak berdaya, Kret tiba-tiba menusuk tahanan tersebut hingga mati. Dan hal itu memancing anak buah tahanan yang mereka sarang itu balik menyerang Kret dan juga Lombrok. Setelah keributan itu, akhirnya Lombrok dan teman-temannya dimasukkan ke ruang isolasi. Ternyata ruang isolasi itu bukan sebuah ruangan, melainkan sebuah tabung yang berisikan lampu dan terus berputar. Yang akan membuat orang-orang di dalamnya menjadi stres bahkan gila. Scene kembali berpindah ke Lombrok dan Ken. Untuk bisa cepat sampai ke pusat Osiris, mereka membutuhkan sebuah kendaraan. Hingga Lombrok pun membawa Ken ke sebuah bar di mana mereka akan bisa meminjam kendaraan dari salah seorang di sana. Mereka pun menemui seseorang bartender dan menanyai pemilik bus di depan bar. Lalu bartender itu mengatakan jika bus tersebut milik seseorang yang sedang bermain lempar pisau di depan mereka. Bartender itu pun menyarankan untuk menunggu mereka selesai baru berbicara dengan mereka. Namun karena waktu terus berjalan, Ken yang tidak sabar memberanikan diri mendekati pemilik bus itu dan mencoba untuk bernegosiasi. Ken langsung didorong pisau lalu Lombrok mencoba membantunya dengan menawarkan bayaran yang lebih besar. Dan akhirnya mereka pun sepakat. Dan akhirnya mereka pun pergi menghindari bus tersebut. Scene kembali berpindah ke dalam penjara sebelum Lombrok berhasil kabur. Di mana terlihat Flame yang sudah dipindahkan dari ruang isolasi ke sebuah penjara berbentuk bundar. Di mana terlihat ada sebuah monster yang menghampiri dan menyerang Flame menggunakan lidahnya. Lalu Lombrok juga berada di tempat yang sama seperti Flame. Terdengar suara Morden menjelaskan tentang terraforming, yaitu mengubah lingkungan yang tidak bersahabat untuk dijadikan layak huni oleh manusia. Namun karena adanya spesies alien yang menolak kedatangan orang baru, maka mengharuskan untuk membasmi mereka. Morden juga mengatakan salah satu teman mereka yaitu Flame sudah bertemu monster buatan mereka. Morden menjelaskan lebih lanjut bahwa makhluk ciptaan itu dapat bertahan beradaptasi meski di lingkungan yang sangat sulit. Tiba-tiba pintu penjara di bawah kaki Lombrok terbuka dan membuat ia terjatuh. Ketika sampai di bawah ternyata ada temannya yang bernama Bob Stock yang berhasil lolos dari ruang isolasi. Selain Bob Stock, ternyata Kret juga lolos, namun Kret membuka dan melepaskan monster Greygut. Sehingga monster itu membuat kekacauan dengan membunuh dan menginspeksi beberapa tahanan. Sementara itu, Caramel tahanan sudah terinfeksi oleh Greygut itu pun ingin membalas dendamnya terhadap Morden. Di sisi lain, Lombrok, Red, dan Bob Stock sudah bebas pun berencana untuk pergi ke Osiris. Namun Lombrok menolak ikut lantaran ia pergi ke opera. Lalu mereka akhirnya berpisah dan pergi ke tujuan masing-masing.
Scene kembali berpindah di mana Lombrok dan Ken yang dibawa oleh Gibbs dan Bill untuk membeli senjata. Untuk berjaga-jaga lantaran mereka pasti akan bertemu pasukan Exor yang tengah memburu Ken. Lalu Ken pun dipertemukan dengan Hopper dan Mandel sang pemilik senjata. Hopper dan Mandel meminta bayaran yang cukup besar kepada Ken dan Ken menyetujuinya. Mereka sangat senang mendapatkan bayaran yang cukup besar. Hopper dan Mandel pun bersenang-senang. Namun tidak berselang lama tiba-tiba The Racket pun muncul dan menyerang mereka. Hingga Hopper pun mengambil sebuah granat dan memutuskan untuk meledakkannya. Scene pun berpindah ke bus yang ditumpangi oleh Lombrok dan Ken. Dalam bus, Ken menceritakan apa yang akan terjadi dalam 12 jam ke depan kepada Gibbs dan juga Bill. Diketahui ternyata Bill dan Gibbs bersaudara. Gibbs merupakan adik tiri dari Bill dan mereka diusir oleh keluarganya lalu mereka memilih tinggal bebas di planet koloni tersebut. Keesokan baginya ketika mereka sampai di Osiris, ternyata keadaan Osiris sedang kacau lantaran diserang oleh The Grey God. Mereka pun segera bergegas. Ken dan Lombrok bertugas menyelamatkan Indy putri Ken. Sementara Bill dan Gibbs akan melindungi bus. Lalu Ken dan Lombrok mencoba masuk ke apartemen yang ditinggali oleh Indy. Ketika mereka masuk, tiba-tiba ada sebuah tembakan. Ternyata itu Osmin yang merupakan tetangga Ken yang ada di apartemen itu. Lalu Ken bertanya tentang keberadaan Indy dan Romiza. Namun Osmin mengatakan jika mereka belum turun dan tidak ada jawaban di dalam apartemen mereka. Ketika Ken memasuki apartemennya, ia terkejut melihat jasad Romiza. Ia pun berpikir jika anaknya juga telah mati. Namun tiba-tiba saja Indy keluar dari sebuah lemari dan menghampiri Ken. Indy mengatakan jika Romiza meminta bersembunyi dan menunggu ayahnya. Ketika mereka ingin pergi keluar, semua gedung sudah dikepung oleh The Grey God. Sehingga mereka pergi ke atap dan melompat dari gedung untuk menuju bus. Sementara di dalam bus terdapat Bill yang sekarat karena terkena ledakan bom yang ditembakkan oleh pasukan Exor. Hal itu membuat Gibbs sangat putus asa. Namun ia tidak ingin pengorbanan Bill menjadi sia-sia. Setelah Ken, Indy, dan Lombrok masuk ke dalam bus, mereka pun bergegas pergi. Ken juga merasa menyesal terhadap anaknya dan meminta maaf kepada Indy. Ken berjanji jika mereka akan selamat dan akan menjalankan kehidupan yang lebih baik dan bahagia. Ketika mereka tengah di perjalanan menuju bunker, tiba-tiba ada pesawat dari Exor yang menembaki bus mereka. Hingga akhirnya menewaskan Gibbs dan juga Ken. Karena sisa waktu yang sangat sedikit, Lombrok pun akhirnya terpaksa hanya bisa membawa Indy untuk pergi ke bungkar. Dan saat mereka memasuki bunker, ternyata di dalamnya ada The Grey God yang kemudian melukai Lombrok dan membuat ia terinfeksi. Namun Lombrok tetap berusaha membawa Indy ke tempat aman di dalam bunker. Namun waktu kini sudah habis dan akhirnya Exor melakukan protokol 84 dan menghancurkan semua koloni. Lantaran Lombrok sudah terinfeksi ketika ia akan berusaha menjadi The Grey God. Ia pun meminta Indy mencari benda tajam agar ia dapat membunuh dirinya dan tidak melukai Indy. Namun Indy tidak mau karena ia hanya punya Lombrok dan Indy merasa tidak bisa bertahan sendirian. Scene kemudian berpindah di mana menceritakan masa lalu Lombrok di mana ia merupakan seorang perawat di sebuah rumah sakit. Ketika sedang bertugas, Lombrok mendapat pasien tabrakan seorang wanita dan anak kecil juga seorang pria. Dan ternyata wanita dan anak kecil tersebut adalah istri dan anaknya sendiri. Istri Lombrok sekarat sedangkan anaknya meninggal di tempat kejadian. Lombrok pun semakin marah ketika ia tahu istrinya juga tidak selamat. Lalu Lombrok mendatangi pria yang dituduh sebagai penyebab kecelakaan itu. Dan akhirnya Lombrok membunuh pria tersebut dengan mencekiknya hingga tewas. Scene kembali berpindah ke sebuah gua yang mengarah ke bunker tempat Indy dan Lombrok. Terlihat ada dua orang berpakaian seperti astronot mendatangi tempat tersebut. Dan mereka melihat sebuah pemancar. Dan tiba-tiba mereka juga melihat seorang anak kecil memakai pakaian yang sama. Dan salah seorang dari mereka pun dibunuh oleh The Grey God yang ternyata itu adalah Lombrok. Dan anak perempuan itu adalah Indy. Indy pun mulai menanyai seorang astronot wanita yang masih hidup itu. Indy menanyakan keberadaan flotilla. Lalu astronot wanita itu mengatakan jika flotilla sedang menuju bumi dan akan dimuseumkan. Lalu Indy pun meminta agar wanita itu membawa ia dan Lombrok pergi ke flotilla tanpa diketahui. Jika tidak nyawa astronot itu sebagai taruhannya.
Dan akhirnya astronot itu pun membawa Lombrok dan Indy masuk pesawatnya untuk menuju flotila. Dan film The Osiris Seal pun selesai. Baiklah, sekian dulu alur cerita film kali ini. Semoga dapat menjadi hiburan buat teman-teman semua. Terima kasih buat yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Akhir kata saya pamit undur diri. Sampai jumpa di alur cerita film menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.